Selamat datang kembali ke another episode of Boba Project. Dan pada kesempatan yang kali ini nih, kita mau membahas bagaimana sih kuliah di Singapura. Apalagi tuh kuliah di universitas yang namanya tuh Nanyang Technological University atau yang biasa disebut NTU. Nah, jadi pada episode yang kali ini kita kedatangan bintang tamu yaitu Afu, yang sebetulnya juga representasi dari Pintu sendiri. Yeay, Pintu. Ya, jadi Afu ini adalah junior aku sendiri dan juga Niko yang sekarang masih kuliah di NTU, dan makanya pengalaman dia jadi lebih baru lah, lebih fresh. Makanya kita mau tanya-tanya dia nih, bagaimana gitu ya kuliah di NTU sekarang, apalagi kan zaman COVID. Gitu ya. Oke, jadi mungkin sebelum kita mulai dengan pertanyaannya, kamu bisa memperkenalkan diri kamu sendiri dulu. Boleh. Jadi nama saya Richardson, cuman di sini biasa dipanggil Afu. Terus jurusan sekarang lagi belajar Information Engineering and Media. Iya, lumayan jarang. Itu kayak Dea di sini sama. Kayak computer science gitu ya? Iya, kayak computer science, mirip, ada electrical sedikit, ada gambar dikit lah. Gado-gado. Gado-gado kita mix-mix lah. Iya. Iya, terus sekarang year 4 lah, final year. Mantap. Oke. Terus gimana nih dulu, kenapa lu pilih untuk kuliah di NTU gitu? Pilih kuliah di NTU ya. Pertama sebenarnya awalnya karena dari Koko sih. Oh iya. Koko kan udah keburu di sini tuh. Terus dia sering share pengalaman lah, kayak wah di NTU gini, di NTU gitu, kayak fasilitasnya bagus, profnya pintar-pintar gitu. Terus kayak wah gajinya besar. Depends bro, kerja di mana bro? Iya sih. Cuman kayak rata-ratanya kan ada tuh dokumen tuh. Nah, NTU tuh gajinya kira-kira lulusan ini berapa. Wah, pas lihat itu kayak wah, gila juga gitu. Terus kayak I see. Jadi tertarik lah setelah itu. Jadi ya udah kita coba lah kayak NTU gitu. Ada pilihan lain nggak gitu dulu selain NTU? Sebenarnya dulu apply NUS juga sih. Cuman yang nggak dapet lah. Kebetulan. Senasib. Tes bro, cuma dia yang dapat. Biarin. Tapi saya memilih NTU dengan conscience sendiri, ya. Ini decision sendiri untuk pilih NTU. Tapi emang sebenarnya kalau dapat itu juga nggak ada IEM sih di NUS. Betul sekali. Ya, jurusan kita tuh memang unik lah. Unik di NTU doang. Jadi emang awalnya sebenarnya udah kayak hatinya kesana juga. Karena bingung juga nggak sih waktu SMA kayak sukanya apa, minatnya apa, strength di mana, kayak bingung. IM kayak lumayan broad gitu. Saya coba-coba. Oke. Terus pertanyaan berikutnya, dulu kamu daftarnya tuh lewat agensi kayak tempat les atau siapa tahu diundang gitu kan langsung dari NTU-nya, atau kamu apply sendiri? Wah, dulu sih apply sendiri sih. Karena kebetulan udah ada pengalaman Koko juga, Koko bisa bantu kayak harus ngisinya gimana gitu-gitu udah kebayang lah. Terus sempat les juga, jadi kayak dibantuin sama tempat les, lebih banyak insight gimana caranya supaya lebih chance-nya lebih besar gitu. Kayak tempat les kan ada insider info. Tapi buat orang-orang yang nggak punya insider info kayak kamu gini, apakah mereka bisa tanya ke anak-anak Pintu gitu? Betul, makanya kita ini ikut Pintu nih, ada webinar nih teman-teman. Ya boleh silakan promosi, kita juga mau bantu lah ya, karena untuk informasi yang paling update tentunya Pintu yang paling tahu ya kan. Betul. Ya. Ya, jadi kita biasa ada webinar gitu, kayak buat anak-anak yang dari Indonesia, dari SMA, mau ada yang universitas juga, supaya gimana cara masuk NTU sih gitu. Perkenalkan NTU ada apa aja, terus cara masuk
cara daftar gimana, terus biayanya berapa, segala macam kita kayak ada rinciannya gitulah. Gitu. Jadi Nah dulu jadi berdasarkan pengalaman kamu, daftarnya tuh tinggal masuk ke website NTU, terus isi formulir sendiri, semuanya udah tinggal isi formulir aja. benar, nggak isi aja. Gampang ya, oke. Gampang. Siapin raport lah paling. Raport Betul. Raport kelas SMA. SMA semester SMA. berapa tuh ya? Semester 1 sampai 4 kalau nggak salah. Oh dari kelas 10 Berarti kelas artinya 10 ya? sampai kelas 11. Kelas 12 nggak gimana dilihat. Karena kamu daftarnya juga baru semester 1 kelas 12 ya? Benar. Kalau nggak salah ya. Betul. Benar. Jadi nilai rapotnya juga belum keluar gitu. Belum keluar, benar. I see. Iya. Nah, kamu dulu tadi kamu bilang kamu les. Jadi kamu ada les apa aja? Les ya. Terutama dulu yang sangat membantu tuh les di Jakarta sih. Les di Jakarta. Kamu asalnya dari mana? Saya asal dari Bandung. Bandung. Aduh. Oh, oke. Iya. Dari Bandung. Terus dengar-dengar ada les yang bagus nih Jakarta. Mm-mm. Iya, terus ya udah cobain les. Nah, Jadi les itu tuh benar-benar specialized untuk masuk SNTU SNUS. ya. Benar. SNUS. Oh. Mata pelajaran apa aja tuh? Itu ada mat, terus ada fisika, sama ada Inggris. Tapi Inggris cuma lebih ke arah tes sih. Kayak contoh tesnya kayak gini kalau Inggris, jadi kita cobain. Tapi lebih dilatihnya mat sama fisika. Karena kalian juga tidak terbiasa ya pakai bahasa Inggris. Bener, Jawab mat sama fisikanya ya. bener. Iya. True. Kayak keliling tuh apa? Oh, perimeter. Itu kan dulu kan gak kebayang ya. Saya juga nggak tahu itu. Iya, nyapa perimeter. Iya. True. Tapi kalau international school mungkin udah biasa sih. Kalau dari level gitu kan. Iya. Iya. Jadi matematika, fisika, bahasa Inggris cuman buat tes Ya, ya. itu di tempat saya sih, di tempat saya. Tapi berdasarkan dari dengar-dengar dari teman-teman kamu, apakah memang yang dites cuma matematika atau fisika? Sebenarnya tergantung ini ya, katanya sih tergantung jurusan yang kita pilih. Jadi biasanya ada yang mat sama fisika, ada yang kalau masuk chemistry, kimia gitu misalnya. Jadi harus mat, fisika dan kimia misalnya. Jadi itu tergantung. Cuman kalau kayak buat jurusan saya gitu sama Cidea gitu kan sama-sama IM, itu cuman butuhnya mat sama fisika aja. Jadi nanti sebelum pas kamu daftar, kan ada pilihan pertama, kedua, ketiga gitu. Jadi berdasarkan pilihan pertama kamu tesnya. Bener nggak sih, Nick? Ya, makanya itu juga pertanyaan gue. Apakah setelah lu pilih jurusan dia akan bilang lu perlu tes chemistry atau chemistry physics atau chemistry doang atau gimana itu? Seingat saya ya, ini juga nggak yakin. Cuman seingat saya kalau kan kita ada 5 pilihan nih waktu pilihnya. Terus itu tuh dia ambil yang possible aja. Misalnya kita di pilihan pertama cuma butuh mat sama fisika, tapi di pilihan kedua harus ada kimia juga. Jadi kayak dia bakal tes semua lah, mat, fisika, kimia gitu. Oh iya. Jadi kalau yang pertama nggak masuk mungkin jadi bisa masuk yang kedua gitu pilihannya. Oh iya, make sense. Iya. Karena aku dulu nggak ada tes, aku kan daftarnya lewat pakai jalur A-level. Jadi iya, jadi aku nggak tahu nih, makanya aku yang tanyain nih sekarang jadi yang jadi hostnya ini yang nanya-nanya. Betul, dia tidak mengalami apa yang kita alami, bro. Bener bro, aduh, deg-degannya tuh Parah ya. Deg-degannya gila. Betul. Tapi kamu tuh dulu ada tes TOEFL juga nggak? Nah, itu kebetulan enggak. Iya, TOEFL, IELTS, SAT gitu nggak ada sih waktu itu. Karena nggak keburu. Saat itu lagi lumayan sibuk sama SMA gitu kan, banyak ujian praktek. Wah, lah. Artinya pas daftar nggak harus ada nilai TOEFL atau IELTS. Nggak harus bagi kalau yang nggak punya, iya nggak punya juga tetap boleh daftar.
Bener. Cuman kalau nggak punya, nanti di NTU bakal ada tes lagi Inggrisnya. Itu Namanya makanya kau QET. belajar buat tes. Benar. Dan aku dengar-dengar nggak semua orang loh dapat QET, bro. Ada yang mungkin nggak submit TOEFL, IELTS, tapi lolos juga. Ada nggak di pengalaman? Oh iya, nggak tahu deh kalau itu. Cuman rata-rata, tahu sih itu agak random sih sebenarnya. Cuman biasanya harusnya kalau apply IELTS atau TOEFL by deadline sih, harusnya bisa lolos QET. Betul. Cuman saya sendiri waktu itu nggak ada, jadi saya ambil QET. Nah, berarti kan sekarang pertanyaannya, kalau ambil QET terus fail atau QET terus pass? Nah, Yes. Iya. Nah, juga- saya Aku juga ambil. ambil. Kan nggak ada TOEFL soalnya. Kalau nggak ada TOEFL, Iya. nggak ada IELTS, lu harus ambil QET. Iya, ambil QET kan. Bentar. QET itu apa? Oh, QET itu Qualifying English Test. Qualifying Oh. English Test. Ya, jadi kita beneran kumpulin tuh anak-anak internasional dari macam-macam negara, terus kita harus bikin essay. Oh, Tes gini, essay. dapat kelas dulu 1 semester. Tes dulu gak sih? Nggak tahu ya, zaman saya sih tes dulu, baru nanti kalau gagal Kalau gagal baru ya? kelas. Oh iya betul juga. Oh iya gue lupa. Iya. Oh iya betul. Berarti gagal ya? Berarti gue gagal, gue kelas sama. Itu susah. Gue kelas itu nggak jelas, nggak ada EU-nya, nggak ada. Terus iya, jadi iya kalau gagal harus ambil kelas 0 SKS. Pas fail, jadi nggak ada grade ABC-nya. Oh, jadi kamu tes QET terus susah, tapi kamu lolos nggak? Enggak lah. Iya enggak, makanya ambil kelas. Ambil kelas. Tapi di ujungnya kelas itu ya, ada tes lagi nggak di ujungnya kelas itu? Kayaknya ada deh. Assessment aja sih. Assessment aja ya di Assessment. ujungnya. Nggak kayak exam. Yang Nggak pertama ribet itu sih, ya. nggak ribet. Nggak ribet. Yes. Tesnya selain bikin essay apa lagi? Tesnya apa ya? Kayaknya fill in the blanks gitu. Comprehension gitu ya baca. Oh, kalau nggak salah. Ada bacaan, terus Iya. jawab pertanyaan. Jawab pertanyaan. Isi Mirip-mirip. tense-nya ini past tense, present tense. Waduh. Grammar guys. Grammar lah intinya ya. Tidak mudah. Oh, ada yang sinonim juga rasanya. Sinonim gitu-gitu Oh, deh. harus familiar sama yang namanya thesaurus ya. Iya. Wah, Iya. tidak mudah itu, tidak mudah. Oke, sip deh. Kita lanjut ke Tunggu. pertanyaan. Oh, ya? Untuk yang teman-temanmu yang mungkin Ya. kamu tahu yang ambil TOEFL sama IELTS itu pernah dengar nggak sih standarnya berapa supaya nggak masuk QET ini? Nggak usah perlu tes Oh. lagi gitu. Rasanya kalau IELTS itu 7 deh. 7 7 ya. rasanya sih. Saya lupa 6,5 apa 7. Rasanya ya kalau mau aman 7 sih. Kalau TOEFL 90 ya kalau nggak salah ya. kayaknya daerah segitu sih TOEFL. Iya. Kurang yakin juga sih kalau yang TOEFL. Tapi yang IELTS ya harusnya 7 sih. Di atas 7 ya. 7. Tinggi ya, 7 ya. Lumayan. Iya. Lumayan. Berarti sebenarnya tidak directly mempengaruhi applicationmu, tapi seandainya punya yang nggak usah ikut qualification English test itu tadi ya. Iya. Tapi kalaupun ambil juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Ya kan? Belajar Inggris kayak les Inggris gratis kita. Betul, 1 semester. Iya. Bayarnya sama. Betul. Jadi mendingan ikut aja. Itu betul banget loh. Daripada mungkin TOEFL ya, kita bayar lagi, persiapan Iya. lagi, guru les lagi gitu ya. Iya. Mungkin yang ada kendala budget atau apa ya bisa consider nggak usah aja gitu ya sebenarnya ya. Bener sih, bener banget. Iya betul ya. Iya. Oke, Nick, kamu mau lanjut ke segmen berikutnya? Boleh. Segmen Ya. berikutnya bro. Kita tuh mau nanya-nanya nih. Ke zaman gue itu dulu ya, itu kayak most people itu dapat tuition grant. Sebelum itu, tuition grant adalah bantuan dana pendidikan yang diberikan oleh pemerintah Singapura untuk para pelajar yang terdaftar di program diploma atau sarjana penuh waktu atau full time di politeknik atau universitas di Singapura. Tuition grant mengcover atau membiayai sampai 50% dari biaya sekolah sampai pelajar tersebut lulus.
pelajar internasional atau pelajar yang berasal dari luar Singapura penerima tuition grant ini diwajibkan untuk bekerja selama 3 tahun setelah lulus nanti di entitas Singapura atau perusahaan yang terdaftar di Singapura. Lanjut, gitu kan, dapat tuition grant. There's only several people yang dapat scholarship, apapun scholarshipnya lah gitu. Betul. Apakah sekarang juga seperti itu atau tambah lebih susah untuk dapat event tuition grant-nya itself gitu? Nah, 50% diskon ya dengan sekarang 3 tahun bond kerja di Singapura ya. Betul. Tuition grant baru dengar nih, katanya tahun ini ada orang yang apply ke NTU maksudnya, apply ke NTU terus dia nggak dapet tes. Jadi kan kalau ke NTU tuh kita harus kasih rapot, terus kita dipanggil untuk tes atau enggak gitu, ya kan. Terus nanti habis itu tesnya lolos, terus baru bisa masuk ke NTU gitu kan. Nah orang ini ternyata nggak lolos, jadi dia appeal. Tapi appeal tuh harus ada take and give gitu, so called. Iya. Seperti kayak kita mungkin lepas tuition grant kita buat kita masuk ke NTU gitu. Kebayang nggak? Jadi kan dia nggak masuk ke NTU nih, tapi dia harus lepas tuition grant buat dapat ke NTU. Tapi dia jadi harus bayar banyak, gitu. Tapi mostly emang tetap dapat sih. Kalau emang UII-nya dapat berhasil, harusnya dapat sih. Harusnya berhasil. Oke, bagus lah kalau gitu. Iya. Ini jadi supaya ada bargaining power aja gitu. Berarti majority di batch kamu ya, waktu tahun kamu berarti masih itu ya, masih sesuatu yang umum ya untuk semua orang yang masuk gitu ya, tanpa appeal atau apa itu dapat gitu ya. Benar. Tapi bagaimana dengan yang baru-baru guys? Kamu pernah dengar nggak kalau itu semakin susah atau apa? Karena kita dengar-dengar nih, tuition grant itu seakan-akan sekarang menjadi scholarship karena tipe sekarang. Itu yang case yang saya tadi cerita tuh yang tahun ini. Versi tahun ini. Iya, dia susah dapat NTU jadi dia lepas tuition grant. Jadi berarti, memang tapi mostly masih dapat sih setahu saya. Berarti defaultnya masih dapat ya. Bagus lah. Iya. I see. Kan jadi karena tuition grant itu yang sebetulnya sangat membantu ya di uang sekolah ya, dari international student fee jadi PR fee. Benar. Ya. Mahal sekali kalau masih lebih tinggi dikit sih. Iya. % lah ya. Iya betul. Iya. Dan untuk beasiswanya sendiri masih banyak nggak yang dapat kayak ASEAN or apa ya? Iya, ASEAN scholarship itu bisa dihitung jari sih anak-anaknya. Masih dikit ya. Iya, nggak sebanyak itu sih. Iya. Kamu sendiri dapat nggak bro? Nggak dapat. Sama. Dia sendirian. Sama bro, kita bayangin sama. Dia sendirian. Waduh, susah bro. Betul ya. Tapi jalurnya beda ya. Tapi untuk anak Indo yang direct juga susah kan ya? Buat anak Indo direct kan ya? Direct tuh susah ya. Direct tuh kan dari Indo ke Singapura langsung ya. Iya susah, benar. Yang mesti kamu tahu itu ya anak JC ya, anak yang udah. Kecuali ini kalau international something menang medali benar. Olimpiade ya biasanya lebih gampang jadi dapat lebih gampang. Iya. Tapi jadi mostly yang dapat tetap anak-anak ini ya. Apa anak-anak JC? Is it true? JC kayaknya lebih banyak sih JC ya. Lebih banyak ya. Tapi sebetulnya dari pengalamanku juga anak JC yang daftar ke NTU juga belum tentu dapat scholarship, tergantung dari nilai levelnya juga. Ada beberapa temanku yang nggak dapat. Ya, tidak dijamin juga. Tidak dijamin ya. Ya, dan iya kan beasiswa sama ya prosesnya buat anak direct, tergantung dari hasil tes kamu. Terus nanti kamu pokoknya semua orang kalau bagus nilai tesnya, semua orang akan diconsider untuk interview untuk beasiswanya. Betul. Ya, Oke, jadi otomatis ya nggak usah daftar apa-apa lagi. Ya, isi form aja sih. Isi form aja. Seperti biasa gitu ya. Seperti biasa. Mau scholarship gitu. Mau scholarship checklist aja ya. Oh betul juga. Ya checklist aja semua. Tuition grant harus di checklist juga. Dicek dulu tuition grantnya terus scholarship. Iya benar semua. Betul. Bisa ada pinjaman juga, masih berat kan? Loan ya. Loan ya. Wah itu betul sekali itu.
Masih ini ya, masih sama ya seperti biasanya ya, kayak 90% or something. Iya, bener. Wah, masih inget angkanya. Yo, itu 90%. Apa nih? Bisa tolong jelasin nggak? Gue nggak ngerti. Silakan, Bro. Jadi, kita boleh ambil pinjaman itu setelah subsidi tuition grant. Ya, kalau nggak ambil tuition grant, kita nggak bisa dapat loan. Jadi, kalau disubsidi sama non-subsidi. Kalau non-subsidi, tuition grant, jadi kita nggak bisa ambil loan. Tapi kalau misalnya kita ambil subsidi, kita bisa ambil loan. Nah, dari yang udah disubsidi, udah dipotong nih, kan ada angkanya nih. Nah, angka ini misalnya kita sebut saja X misalnya ya. Nah, 90% dari X ini kita bisa ambil loan. Oh, jadi tinggal bayar 10% untuk setiap semesternya. 10% aja. Setiap semester, setiap tahun ya sama ya 10% kan. Iya, betul. Terus ada lagi student loan, itu tambah lagi. Itu kayaknya nggak nutup 10%-nya ya bro, kayaknya ya bro. Masih belum sih, cuman jadi lebih kecil. Pokoknya total kalau dapat semua loan dan ambil tuition grant, itu total 1 tahunnya 5.750 lah. 1 tahun apa 1 semester? 1 tahun. Loh, berarti 1 semester 2.500-an ya? Iya. Ini tapi semua jurusan kurang lebih sama lah ya. Ini engineering sih. Kalau bisnis agak lebih mahal sedikit. Oh, setuju. Nah, bisnis, accountancy lebih mahal. Tapi kalau medicine, kedokteran, waduh itu sih. Itu jauh lebih mahal lagi. Itu udah nggak masuk akal. Iya. Tapi iya, buat penonton kita ini semua informasinya bisa langsung dicek aja di website NTU ya, lengkapnya. Benar, linknya nanti dikasih deh. Oke, sip, thank you.